5 yang perlu diwaspadai. Yang pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Jadi perempuan satu kantor, satu ruangan, bertemu tiap hari, witing trisno jalaran suko kulino, merasa nyaman, curhat, akhirnya makan bareng, jalan bareng, terjadilah apa yang terjadi. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut-ikut langkah-langkah syaitan. La tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh musafir keluar kota, satu kantor, atasan bawahan, sama-sama seminar, panitia acara, narasumber pembawa acara, tukar nomor, kirim gambar, kirim video, curhat, nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Hati-hati, waspada. Berawal dari perkenalan, berlanjut dengan perbuatan zina. Rusak diri, rusak anak, rusak suami. Yang kedua, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi bersuara yang normal-normal aja, nggak usah terlalu manis-manis, basa-basi. Itu hanya perlu untuk suami. Kalau suami silakanlah bermanis-manis, lemah gemulai, lemah lembut. Jangan dibalik. Ke suami membentak-bentak, ke orang lemah gemulai. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang-orang yang hatinya ada penyakit. Kalau dia dengar suara mendayu-dayu, maka otaknya langsung rusak, error. Yang ketiga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Perempuan bersolek, rambutnya dicat, matanya hijau biru, bibirnya merah, itu untuk suaminya. Di kamar, hanya dia dengan suaminya. Adapun untuk orang lain, yang paling kuat wajahnya ditutup. Yang pendapat pertengahan, wajahnya tetap dibuka, tapi tetap menjaga adab. Jadi jangan dibalik. Untuk suami, wajahnya biasa aja, pas mau keluar rumah, barulah dia bermake up. Ini tidak dibenarkan. Yang keempat, perempuan itu tidak boleh innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Tidak boleh ghibah. Kenapa untuk ghibah itu ayatnya khusus ada menyebut perempuan? Padahal biasanya ayat umum laki-laki. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat itu bunyinya itu laki-laki. Walaupun perempuan masuk. Tapi khusus untuk ayat ghibah, namimah, ejek-mengejek, olok-mengolok. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun. Nah, ada nisa. Kenapa mesti ada perempuan? Karena memang dunia gosip, ejek-mengejek, olok-mengolok, namimah, adu domba itu didominasi oleh perempuan. Walaupun laki-laki ada juga, maka sering selalu mulut kau macam mulut perempuan. Karena memang kebanyakan perempuan yang begitu. Nah, maka dijaga hati-hati. Kalau bicara aib orang lain, kemudian ghibah, namimah, mengadu domba, omongan si A tentang si B, didengar si C, berantam si C dengan si A gara-gara si B,
Mungkin ngomongannya nggak sampai melalui yang omongan, dia nggak ngomong, tapi copy paste, share di grup-grup WhatsApp. 5 menit, 50 grup sudah sampai itu berita. Nah, ini masuk dalam ghibah dan namimah. Yang terakhir, yang kelima, bahwa perempuan ini di antara penyebabnya masuk neraka adalah karena melawan kepala rumah tangga. Makanya disebut innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu juga bisa jadi nerakamu. Istri anak orang kaya, gajinya PNS, pengusaha, bisnis banyak, ngomong sembarangan, menyepelekan laki-laki. Itu laki-laki kehilangan superior. Akhirnya bisa-bisa laki-laki itu dua efeknya. Pertama, dia jadi minder, tidak bernafsu, kehilangan kejantanan superior, bisa-bisa dia jadi homo. Dan efek itu kalau efeknya ke bawah, efeknya ke atas, dia mau menunjukkan egonya, akhirnya KDRT. Dia merasa, oh saya disepelekan, akhirnya dia melawan. Kalau dia diam, merasa sedih, merasa iba, melo, itu ke bawah. Tapi kalau dia bangkit, dia keras, menjadi brutal. Itu. Kok yang salah perempuan, Pak Ustadz? Kan laki-lakinya. Laki-laki itu reaksinya. Reaksinya itu. Efek dari perlakuan perempuan. Makanya kalau ada komisi perlindungan laki-laki, perempuan, mesti ada juga perlindungan laki-laki. Laki-laki yang teraniaya ini, banyak sekali laki-laki mengadu ke saya. Kenapa? Karena dari berbagai hal, secara psikologis dan lain sebagainya. Maka wanita menjaga ini, inilah nasihat-nasihat untuk